Agama Islam itu adalah agama yang sifatnya adalah candu. Ketemu lagi di Opini Pimen. Nah, kali ini kita akan berdiskusi lagi atau akan saya sampaikan beberapa yang ada di pemikiran saya terkait dengan sebagaimana waktu kita bahas, nggak tahu videonya sebelum atau sesudah itu nanti ada bagaimana perbedaan berpikir Islam dan berpikir sosialis, di mana saya sedikit menyentuh bahwa dalam literasi sosialis terutama pemikirannya Karl Marx itu kemudian disebutkan bahwa salah satu alasannya kemudian tidak menjadikan agama, kalau ada yang bilang Karl Marx itu tidak anti agama, karena pada diskusinya memang agak banyak sebetulnya bahasan-bahasan tentang sosial dan agama. Apalagi waktu itu faktanya memang Karl Marx hidup di mana dia penuh dengan pertentangan sosial, dan waktu itu juga ada di Eropa misalnya ada penggunaan gereja dalam pemerintahan. Artinya ada semacam fatwa-fatwa gereja yang dimasukkan ke dalam pemerintahan sosial yang itu ditentang sama Karl Marx. Tapi kalau di hasanah yang lain dikatakan bahwa Karl Marx itu sebenarnya tidak anti agama, lebih tepatnya adalah mengkritik beberapa hal terkait dengan praktik agama saat itu. Meskipun sampai meninggal memang tidak banyak literatur yang menjelaskan bagaimana pandangannya tentang keyakinannya atau agamanya pada saat itu. Itu sedikit latar belakangnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian ada seorang pemikir besar semisal Karl Marx misalnya, terlepas dari benar salahnya pemikirannya, itu berpendapat bahwa agama itu adalah candu. Yang mana candu kan adalah sesuatu yang sifatnya negatif konotasinya. Jadi ketika seseorang kecanduan misalnya obat-obatan, kan dia tidak menggunakan akalnya lagi untuk menginginkan rasa itu lagi. Kecanduan kan orang biasanya mengkonotasikan candu itu negatif. Maka ketika ada pernyataan agama adalah candu, berarti kan kita bisa katakan bahwa agama ini seakan-akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif, yang dia menjadi candu, dan itu tentu tidak baik. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa setidaknya sebetulnya Karl Marx itu memberikan argumentasi bahwa agama itu kenapa disebut candu, paling tidak ada dua aspek. Yang pertama adalah dia memberikan ilusi kebahagiaan dalam pikiran manusia yang sehat, dan dia seakan-akan menjadi opium bagi orang-orang yang sakit. Yang mana kalau kita lihat akhirnya Karl Marx itu mengatakan bahwa agama ini seakan-akan digunakan oleh pemerintah saat itu, atau bahkan rakyat itu sendiri, bahwa agama ini seakan-akan berseberangan dengan realitas yang ada. Misalnya ketika kemiskinan terjadi, selain digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan saat itu, kan kalau kita baca di berbagai tulisan misalnya kayak segmen masyarakatnya kan ada masyarakat, rakyat, lalu ada gereja, lalu ada pemerintahan, ada penguasa. Yang pada faktanya saat itu kemudian gereja terkadang mengeluarkan fatwa-fatwa yang itu melindungi penguasa, atau bahkan kadang-kadang kepentingan penguasa yang itu merugikan rakyat. Inilah yang diprotes sama Karl Marx saat itu. Nah, ini yang terjadi, dan akhirnya Karl Marx bilang ini menjadi candu bagi masyarakat, dan juga kemudian menjadi sangat berbahaya karena digunakan sebagai tameng di kalangan gereja di Eropa saat itu. Nah, maka Karl Marx bilang bahwa candu ini, agama sebagai candu ini kemudian menjadi kontraproduktif. Hal teknisnya misalnya gini, ketika kesengsaraan terjadi karena ternyata ada ketidaksamarataan kekayaan misalnya, atau penggunaan hak umum untuk kepentingan privasi, maka yang terjadi adalah gereja kasih fatwa padahal itu sesuatu, atau mungkin pemuka agama kalau tidak secara langsung pada gereja misalnya akan kasih fatwa yang sebetulnya itu nggak rasional bahkan, atau
atau ternyata tidak ilmiah, atau ternyata memang fatwa-fatwa itu untuk kepentingan para penguasa saat itu. Nah, yang jadi menjadi masalah selanjutnya adalah itu tuh diamini karena seakan-akan menganggap saat itulah agama saat itu misalnya sesuatu yang sangat sakral gitu. Kristen saat itu sesuatu yang sangat sakral dan diterima. Tentu kalau kita bahas ke dalam kita juga nggak tahu apakah ini terjadi karena oknum saja atau seperti apa, tapi itu fakta yang diindra oleh Karl Marx. Nah, ketika kemiskinan terjadi, justru rakyat disuruh untuk bersabar. Atau misalnya dikasih mimpi bahwa segala penindasan yang ada nanti akan dibalas oleh surga di akhir nanti. Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan, dan itu yang jadi dibahas oleh Karl Marx bahwa inilah contoh candu yang terjadi dalam masyarakat. Dan eh, eh, dalam pandangan saya adalah inilah bagaimana kemudian ini juga terjadi di hari ini. Misalnya di Indonesia ketika terjadi misalnya kenaikan BBM, atau misalnya terjadi korupsi, atau misalnya terjadi hal-hal yang kalau contoh paling paling realistis adalah tadi misalnya kenaikan BBM. Ketika BBM naik, ada sejumlah kalangan bahkan tokoh-tokoh agama Muslim misalnya yang mengatakan bahwa solusi atau tanggapan kita pada naiknya BBM adalah harus bersabar, atau usaha yang lebih keras, ikhtiar yang lebih keras. Tanpa kita tahu bahwa ternyata kalau dalam pengkajian secara ilmiah dan rasional, kenaikan BBM ini sebetulnya adalah kong kali kong yang terjadi antara penguasa, dan itu sebetulnya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi yang bisa dihitung, ada data statistiknya, ada teknologi dan sebagainya yang bisa mengatakan bahwa itu tuh jawabannya sebetulnya adalah regulasi yang lebih baik. Nah, ada tokoh agama atau ada kalangan kelompok agama yang memberikan pandangan bahwa kalau BBM naik itu sabar aja, kalau BBM naik itu bekerja lebih keras aja. Itu yang seakan-akan juga di Indonesia terjadi, agama itu sebagai candu. Jadi kalau agama itu ada satu sisi, solusi seakan-akan solusi yang rasional dan sesuai sama ilmu pengetahuan seakan-akan tidak ketemu sama agama. Jadi kayak agama berjalan di sisi sungai yang kanan, ilmu pengetahuan, realitas dan sains berjalan di sisi yang kiri yang nggak akan pernah ketemu, gitu, nggak akan pernah ketemu. Nah, ini kemudian juga jadi pemikiran bagi kita bahwa sebetulnya kalau kasus yang terjadi seperti ini bisa jadi juga orang akan membenarkan bahwa betul agama itu sebagai candu. Ketika misalnya terjadi penindasan di Rohingya misalnya, orang akan bilang udah bersabar aja, nanti suatu saat akan dibalas di akhirat. Padahal kan ada langkah-langkah yang sifatnya logis, yang sifatnya ilmiah, yang sifatnya ikhtiar manusiawi yang kita sebenarnya bisa lakukan untuk melawan, untuk memberikan pandangan atau memberikan tanggapan atas itu. Sehingga agama itu jadi nggak sebagai candu sebetulnya nanti jadinya. Agama bisa menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat, politik masyarakat, hankam dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian perbedaannya ketika Islam ini datang, sistem Islam ini datang, dia bisa menyelesaikan problematika itu dan memberikan fatwa-fatwa agama yang itu sebetulnya membumi dengan kondisi sosial dan bahkan teknologi, bahkan sains yang ada. Misalnya kalau kita misalnya kayak tadi tuh, jika ada solusi BBM naik, misalnya BBM naik, lalu kemudian di sisi lain ada yang tokoh yang bilang bahwa bersabar aja, mungkin ini ujian dan sebagainya, tidak sepenuhnya salah. Tapi kemudian juga ada pandangan yang lain, seharusnya Islam intelektual, Islam yang lebih muda, Islam yang bisa berdialektika, Islam yang kemudian juga ada unsur saintisnya, kemudian bisa jawab bahwa sebetulnya masalahnya adalah regulasi. Ketika kemudian BBM naik, ketika kita bayar misalnya 7.650 untuk Pertalite hari ini, itu sebenarnya bisa di costnya bisa sangat murah. Sebagaimana kalau kita baca banyak literasi, misalnya bahkan bisa di bawah 5.000. Ada yang bilang bahwa ada yang 3.000, ada yang 150.000 per liter, misal ada yang 1.500 per liter misalnya. Dengan pola-pola yang tadi, dari kenaikan ini kita bisa tarik
kita bisa apa ya, generate masalahnya sebetulnya bukan masalah bahwa ini kita harus sabar aja, tapi karena ada mafia migas di sana, karena ada kita tidak cukup baik dalam pengelolaan migas, lalu kemudian politiknya nggak mengarah ke sana, lalu kebijakan sektor hulu dan hilirnya juga bermasalah. Dan itu tuh dalam pandangan Islam. Dalam Islam itu ada dibahas hal-hal yang seperti itu. Sehingga seakan-akan nanti Islam ini menjadi sebuah agama yang tidak menjadi candu. Gitu. Cara menyelesaikan migas adalah turun melihat migas itu sendiri, mengelola migas itu sendiri, memberantas mafia-mafia migas, sehingga Islam ini tidak menjadi candu lagi. Jadi seakan-akan misalnya ketika BBM naik, jawaban asas Islam itu tidak sekedar sholat tahajud, tidak sekedar bersabar, tidak sekedar hal-hal yang sembilan itu, tapi Islam juga bisa jadi satu solusi di mana membenarkan regulasi duniawi ini sebetulnya ada prinsip-prinsip Islam, di mana kesetaraan, di mana kemudian keadilan itu ada dalam Islam, dan itu tuh sesuatu yang teknikal dibahas dalam Islam. Itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah misalnya. Nah, disinilah kita bisa katakan bahwa apakah sebetulnya hari ini pernyataan Karl Marx itu akan relevan, bahwa Islam, kalau kita sebagai umat Islam itu jadi candu terhadap pemeluknya atau terhadap kita sebagai umat secara keseluruhan, bisa jadi akan menjadi candu kalau solusinya hanya pada konteks tadi. Tapi kalau ternyata solusinya kita bisa kasih sebagai solusi yang itu konkret, rasional, ilmiah, regulatif, dan kita bisa bahas sebagai istilahnya yang intelektual, mudah, dan secara menyeluruh, itu sebetulnya akan menghilangkan stigma itu, dan secara tidak langsung juga akan membantah bahwa agama Islam itu adalah agama yang sifatnya adalah candu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembahasan kita kali ini, kesimpulan kita kali ini, bahwa dengan melihat statement ini justru kita harus memberikan jawaban bahwa tidak seperti itu. Islam bisa memberikan sesuatu yang lebih komprehensif, yang lebih sesuai dengan zaman dan solutif tentu. Itu pembahasan kita kali ini. Kita akan bahas lagi materi-materi selanjutnya di pembahasan Opimen selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi hal yang lain, bisa realitas dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.